Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dimanapun berada. Hari ini Rabu 28 September 2022, sebelum kita memulai aktivitas kita atau pekerjaan kita, firman Tuhan membekali, menginspirasi kita, memandu hidup kita, tertulis dalam 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di awal gereja mula-mula, hampir 50% penduduk yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi berstatus sebagai budak atau hamba. Ada banyak penyebabnya. Yang pertama yaitu seseorang bisa saja menjadi budak karena dia tawanan perang. Atau bisa juga karena dibeli orang-orang karena pada masa itu budak itu diperjualbelikan atau human trafficking. Selain yang kedua hal itu, seseorang bisa juga menjadi budak karena dia lahir di rumah tuannya. Misalnya, seorang budak melahirkan seorang anak ketika dia masih tinggal di rumah tuannya, maka secara langsung anak yang dilahirkan itu pun menjadi budak dari tuannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, seseorang bisa menjadi budak juga karena sebagai ganti rugi. Misalnya dia mencuri atau merusak sesuatu barang milik orang lain dan dia tidak bisa mengganti kerugiannya. Akhirnya dia menjadi budak sebagai ganti rugi atas barang yang dicurinya atau atas barang yang dirusaknya. Selain itu juga seseorang bisa menjadi budak karena dia memiliki hutang. Dia tidak mampu membayar hutang, akhirnya menjadi budak atas tuannya. Tetapi ada juga saudara yang dikasihi Tuhan, ada budak itu yang datang dari kerelaannya sendiri atau kemauannya. Mungkin karena faktor kemiskinan atau kemelaratan. Dia tidak memiliki tanah untuk dikelola, dia tidak memiliki apa-apa selain hanya dirinya sendiri dan tenaganya. Dan dia tidak memiliki pekerjaan. Akhirnya dia menawarkan diri sebagai budak. Ada banyak hal sebenarnya penyebabnya. Tetapi yang menjadi salah satu pokok persoalan pada masa itu adalah bahwa status budak dalam kultur sosial kehidupan masyarakat pada masa itu memiliki status yang paling hina, paling rendah, terpinggirkan. Karena para budak ini hidup dalam kemiskinan, hidup dalam penderitaan. Bahkan terkadang ada yang hidup dalam penindasan. Karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai budak itu sangat tidak mengenakan. Pada masa itu juga seorang budak atau hamba tidak memiliki kuasa atas dirinya. Yang berkuasa atas dirinya dan hidupnya adalah tuannya. Ibarat sebuah benda atau sebuah barang yang dimiliki seseorang, demikianlah seorang budak, seorang hamba di tangan tuannya. Tuhan yang berkuasa penuh atas dia. Tuannya bisa memperlakukan dia sebagaimana yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Tuannya. Sementara dia sendiri tidak memiliki kuasa sedikit pun atas dirinya dan atas hidupnya. Itu sebabnya saya katakan bahwa hidup seorang budak itu sangat mengerikan dan sangat tidak mengenakan. Tetapi karena dalam berbagai hal, karena situasi dan kondisi kehidupan, maka baik secara kerelaan diri maupun karena terpaksa, karena piutang, karena ganti rugi, atau karena lahir di rumah tuannya, seseorang menjadi budak, sebenarnya itu bukanlah nasib yang harus disesali. Karena siapapun kita tidak pernah menginginkan diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, atau masyarakat kita, bangsa kita menjadi budak dari negara lain.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh budak, oleh hamba untuk melepaskan atau membebaskan dirinya dari tuannya. Kecuali ada orang yang mau menebusnya, yang mau membelinya, melepaskan dia, menebus dia dari tuannya. Barulah dia terbebas dari tuannya. Artinya ada orang yang mau membeli dia, melepaskan dia. Maka dia tidak memiliki ikatan apa-apa lagi dengan tuannya yang dahulu. Kalau dari keberadaannya dia sendiri, kekuatannya dia sendiri, dia tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk melepaskan dan membebaskan dirinya dari perbudakan. Seperti inilah gambaran kehidupan kita, manusia yang hidup di dalam dosa, hidup dalam kuasa dosa. Begitu lama manusia itu hidup dalam kuasa dosa, hidup dalam kungkungan dosa. Manusia tidak berkuasa atas dirinya untuk menebus, untuk melepaskan, dan untuk menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa. Kita tahu, sebagaimana yang disebutkan oleh firman Tuhan, bahwa upah dosa adalah maut. Maka sesungguhnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun dari antara manusia ini, betapapun hebatnya, betapapun cerdasnya, betapapun banyaknya hartanya, kehormatannya, tingginya ilmu pengetahuannya, dia tidak akan pernah bisa menebus dan menyelamatkan dirinya dari upah dosa, yaitu maut. Melepaskan dirinya dari maut dan kematian yang selama-lamanya. Tidak ada jalan lain selain daripada Allah yang mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi pendamaian, menjadi korban penebusan manusia atas dosa-dosa, atas maut dan atas kematian yang selama-lamanya. Hidup kita saat ini adalah hidup yang telah dibayar mahal, hidup yang telah ditebus lunas dan dibayar lunas dengan darah yang mahal, darah Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa kita perbuat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Betapapun banyak hal mungkin yang kita miliki dalam hidup ini, tapi untuk urusan dosa, untuk urusan maut dan kematian, kita tidak ada yang bisa menebus, menyelamatkan diri kita. Jangankan atas hukuman dosa, yaitu maut, atas COVID-19 pun yang sangat kecil itu, yang tidak kelihatan itu, tidak ada seorang pun manusia yang bisa menjamin dirinya bisa bebas dan selamat dari COVID-19. Maka dari firman Tuhan hari ini, kalau bagi kita telah disampaikan bahwa hidup kita saat ini bukan lagi sebagai hamba dosa. Kita bukan lagi hamba manusia. Status kita telah dipulihkan, telah diperbaharui, telah dimuliakan. Imago Dei, citra dan gambar Allah yang hilang karena dosa itu dilekatkan kembali, dipulihkan kembali kepada kita. Kita menjadi hamba-hamba Kristus. Maka yang perlu kita renungkan dan kita lakukan dari firman Tuhan ini adalah ketika hidup kita saat ini sudah menjadi hamba Kristus, milik Kristus, tidak lagi hamba dosa, tidak lagi diperbudak oleh dosa, maka jangan pernah serahkan hidup ini, diri kita yang begitu mahal ini, yang begitu berharga ini, yang telah ditebus dengan darah yang mahal ini, jangan lagi kita serahkan untuk diperbudak dosa atau diperbudak manusia. Dengan hidup yang tetap mau melakukan dosa, giat melakukan dosa, nikmat melakukan dosa. Tetapi karena hidup kita sudah ditebus dengan darah yang mahal dan dibayar lunas, dan kita menjadi hamba Kristus, anak-anak Allah, status kita telah dipulihkan, maka kita harus hidup seturut dengan firman Allah. Sebagai hamba Kristus, kita adalah miliknya. Dia berkuasa penuh atas diri kita, atas hidup kita, maka kita pun harus menyerahkan hidup kita kepadanya dengan tetap hidup dalam kehendaknya dan hidup dalam firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan membekali kami sebelum kami melakukan aktivitas dan berbagai pekerjaan kami untuk hari ini. Setelah kami bangun dari tidur kami, Tuhan menyertai dan memelihara kami sepanjang satu malam ini. Tuhan memberikan nikmat yang begitu luar biasa dari firman-Mu, yang boleh menguatkan kami,
menginspirasi kami dan menjadi pedoman pelita hidup kami. Bukan untuk hari ini saja, tetapi untuk sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami yang tadinya adalah hamba dosa yang diperbudak oleh dosa, hidup dalam kuasa dosa, dan tidak ada yang dapat kami lakukan, yang kami perbuat. Betapapun ada banyak hal yang kami miliki dalam hidup ini, tetapi untuk penebusan dosa-dosa dan penebusan hidup kami atas kuasa maut dan kematian yang selama-lamanya itu, kami tidak bisa berbuat sedikit hal pun untuk membebaskan dan menyelamatkan kami. Tapi karena darah yang mahal, darah Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus hidup kami dan telah membayar hutang-hutang dosa kami yang telah dibayar lunas dengan darahnya yang mahal itu, kami menjadi anak-anak Allah, menjadi hamba-hamba Kristus. Maka tolonglah kami lewat firman-Mu, terutama dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, sebagai milik Kristus, sebagai Kristus yang memiliki kuasa penuh atas hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dengan jalan taat kepada firman Tuhan, kepada kehendak-Mu, dan tidak menyerahkan hidup kami yang mahal ini dan berharga ini, yang telah dimuliakan ini, kepada dosa dengan melakukan dosa dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati saudara-saudara kami, jemaat-Mu di HKBP Limo, dan juga saudara kami yang mendengarkan renungan ini di berbagai tempat, di berbagai aktivitas dan pekerjaan mereka. Tuhan yang memberkati, memberikan sukacita, damai sejahtera. Kami percaya Tuhan begitu baik dan maha baik. Kami akan dicukupkan untuk apa yang kami perlukan satu hari ini. Berikan kami hati yang terus mengenal dan mau bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Berkati saudara-saudara kami yang masih bergumul karena berbagai penyakit yang mereka alami, atau karena berbagai duka yang terjadi dalam hidup mereka. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan. Berkati gereja-Mu, berkati bangsa kami, berkati masyarakat kami, semuanya beroleh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Tuhan pimpin kami dalam satu hari ini, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan, renungan untuk hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.